Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Kalau berdagang, bergaul sama orang non muslim, nggak masalah. Di kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, bayangkan. Meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi. Yahudi jemaah, bukan Nasrani. Yang sudah Allah sebutkan kebencian mereka kepada Islam. Tapi dalam bergaul nggak masalah. Tapi untuk jadi teman dekat jangan. Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat jemaah, karena tidak ada sholat dalam agama dia. Mungkin dia menghargai kita untuk sholat, iya ada. Ada orang-orang Nasoro yang kalau kita ke rumah dia, ini kayaknya waktu sholat, kalian mau sholat ya? Dia carikan tempat, mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi menyuruh kita, ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Kalau teman ya teman biasa aja di kampus, selesai. Kecuali tadi kita ada maksud untuk berdakwah. Karena muslim itu mewarnai dan tidak diwarnai. Kalau antum berteman dengan dia, enggak, saat ana berteman dengan non muslim ini ana harap bisa memberikan hidayah kepada dia. Dia orangnya baik. Umpamanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa yang harus saya lakukan apabila lingkungan orang tua saya di kampung, Masya Allah, afwan, kalau bisa tidak diarahkan ke anak, diarahkan ke anak, syukur. Apabila lingkungan orang tua saya di kampung itu lingkungan yang buruk, sedangkan lingkungan saya di sini dapat terus mengajak saya dalam kebaikan, apakah saya harus tinggal di sini atau tinggal di kampung untuk berbakti kepada orang tua? Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah. Iya, ini anak mungkin di sini dia mengenal kebaikan. Dia kenal bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah SAW, yang mungkin dulu sholat nggak tepat waktu. Dia ketika di sini jadi tepat waktu. Dia punya teman-teman yang baik. Bagaimana dia? Apakah pulang ke kampungnya yang memungkinkan diri dia akan berubah karena kampung yang buruk, atau tinggal di sini? Yang pertama, dia harus punya niat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar di sini. Dia pulang kampung untuk berdakwah. Iya. Dakwah yang pertama untuk orang tuanya. Kalau kau tinggal di sini, sampai kapan orang tuamu akan seperti itu? Kebaktian anak terbesar untuk orang tuanya adalah tatkala dia bisa mengantarkan hidayah kepada kedua orang tuanya. Pelan-pelan. Kalau lingkungannya tidak mendukung, berusaha. Kita berusaha terus, dan terakhir kita udah nggak bisa lagi, baru hijrah. Karena hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu wajib. Apabila tidak bisa menegakkan agama Allah di tempat itu dia. Dan hijrah dari tempat kefasikan ke tempat yang baik itu disunnahkan oleh para ulama. Maka kau lihat, tetap kau pulang kampung berbakti kepada orang tuamu sambil berusaha untuk mewarnai. Barakallahu fikum. Ana bekerja dan mendapatkan fasilitas mes. Di mes kebetulan ana satu kamar dengan non muslim. Boleh nggak ngomong kebetulan jamaah? Jamaah, boleh nggak ngomong kebetulan? Ana izin minumnya. Ngomong kebetulan itu boleh.
dengan catatan itu buat kita kebetulan, buat kita. Buat Allah nggak ada kebetulan. Buat kitanya itu kebetulan memang. Apa artinya kebetulan? Kita nggak merencanakan. Subhanallah, anak duduk di situ, kebetulan datang anak punya dosen. Nggak ada kebayang. Tapi dalam catatan Allah itu takdir Allah, karena semua yang terjadi karena takdir Allah. Jadi kebetulan itu boleh, asalkan dia percaya kebetulan itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sebaiknya, kebetulan anak satu kamar dengan non muslim, apa yang sebaiknya anak lakukan? Apakah tetap di mes dengan berbuat baik atau keluar mes? Terkadang anak jengkel karena teman anak menyetel musik di kamar. Ya itulah, kita kalau kumpul sama orang non muslim, ada banyak hal yang dia lakukan. Mungkin dia nonton ini, nonton itu, sekamar sama kita. Kita awalnya mungkin tidak menggubris, tapi namanya satu kamar, lama kelamaan setan datang. Dia pindah cari tempat lain, nggak masalah. Untuk menjaga keimanan kita bayar nggak apa-apa, daripada akhirnya iman kita luntur gara-gara mau gratis. Cari tempat lain. Dan memang perlu kita memilih jamaah, dan seorang muslim itu harus tegas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, boleh tidak masuk dalam grup WA dalam rangka untuk memberikan nasihat? Hal ini karena para anggota men-share hadis-hadis dhaif atau berita lainnya yang tidak bermanfaat. Boleh, asalkan kita bisa jaga diri. Artinya kita memiliki basic ilmu yang mudah-mudahan kita bisa meluruskan yang ada. Faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia akan memberi ilmu kepada orang? Malah dia yang terpengaruh nantinya. Kemudian hati-hati teman-teman juga ketika masuk ke grup-grup yang di situ ada debat-debat yang macam-macam. Ada syubhat-syubhat, debat masalah itu. Engkau kalau nggak punya basic ilmu yang kuat, terpengaruh nantinya. Tinggalkan. Jangan sok. Enggak, insya Allah anak kuat. Berapa banyak orang yang subhanallah, yang dia itu tidak suka dengan liberal. Ketika membaca tulisan-tulisan orang liberal, loh kok kayaknya masuk akal ya. Jadi liberal. Ana masih ingat ada seorang ustadz di pesantren dulu. Dia sudah nggak sholat. Waktu itu dia sekolah di salah satu perguruan tinggi Islam. Dapat berapa bulan udah nggak sholat. Kenapa? Padahal dia ustadz, lulusan pesantren. Gurunya mengajarkan kepada dia, aqimis sholata li dzikri. Allah mengatakan dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau saya sudah ingat Allah, buat apa sholat? Yang penting itu kan tujuannya. Sholat ini hanya sarana. Kalau sudah anak ingat sama Allah, anak nggak perlu sholat. Itu padahal ngerti agama. Bagaimana dengan yang basicnya malah nol? Maka kita perlu hati-hati masuk ke grup macam-macam ya, grup WA atau di Facebook macam-macam. Hati-hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, saya punya sahabat. Sahabat saya itu rajin beribadah, namun terkadang dia berbicara sendiri. Setelah saya tanya, dia berkata kalau sedang berbicara dengan jin. Apakah benar orang yang dapat melihat berkata dengan jin adalah termasuk golongannya? Apa yang dapat saya lakukan, Ustaz? Terima kasih. Jin itu ada dan kita percaya jin itu ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan jin. Pernah Nabi alaihi wasallam baca di surat Al-Jin ketika kumpulan jin datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendakwai dia dan mereka masuk Islam kelompok itu. Cuma hati-hati, jin ini kita nggak tahu dia jujur apa bohong. Pura-pura dia mau berbuat baik sama kita, tapi malah dia nanti minta banyak permintaan sama kita. Minta ini, minta itu. Saya punya teman di Probolinggo,
dia cerita, sohibnya itu punya jin. Kalau dia mau minta kelapa muda, degan, dia tinggal minta, turun itu kelapa. Ternyata jinnya ini cewek. Suatu hari jinnya minta dikawin sama dia, jemaah. Hati-hati jemaah, mau berhubungan dengan makhluk yang tidak jelas ini, hati-hati, takut kita akhirnya diperbudak dengan jin. Karena memang manusia ada perbudakan sama jin, dia membantu jin, jin membantu dia, saling menguntungkan itu ada. Maka dikasih nasihat kalau bisa hati-hati ngobrol sama jin. Biasanya jin itu juga masuk ke tubuh kita. Ada seorang ustadz ngomong, bisa jadi orang yang melihat jin itu di matanya ada jin yang membantu untuk melihat jin. Tidak semua tentunya. Ada beberapa kerabat saya, subhanallah, kesian dia. Dia itu kadang-kala mau duduk nggak jadi. Anak ngomong, kenapa? Kata dia, ada yang duduk di situ. Kita jadi takut ya mah. Duduk di situ. Allahu Akbar. Nah, ini tanya nih masalah at-tahiyat. Apakah ketika tahiyat itu telunjuknya digerak-gerakkan? Ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur ulama itu tidak menggerak-gerakkan kaki, tangan, tidak menggerak-gerakkan. Tapi ada pendapat yang menggerak-gerakkan, hadisnya berdasarkan hadis Rasul SAW, Wa'il bin Hujr ya. Jadi ini termasuk khilaf yang ada ruang untuk beda pendapat. Tidak perlu yang menggerak-gerakkan menyalahkan yang tidak menggerakkan. Masya Allah. Ada dulu ustadz kita di pondok itu, dia sholat menggerak-gerakkan tangannya, sama sohibnya dipegang, jemaah. Nggak boleh gerak, katanya, batal sholatmu gerak-gerak nanti. Nah, ini karena orang nggak ngerti gitu loh jemaah. Ini termasuk ya ada ruang untuk beda pendapat. Kita ini umat Islam, permasalahan yang kecil jangan dibesar-besarkan, permasalahan yang besar jangan dianggap remeh. Kita harus bijak dalam mensikapi berbagai permasalahan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi Ustadz jelaskan mengenai berkawan dengan yang buruk dan kafir. Yang Ustadz maksud teman atau sahabat. Jadi sohib ini ada kedekatan. Kalau sekedar kenalan, ya nggak ada masalah. Kita ketemu di kampus, selesai. Itu mungkin tidak sampai jadi sohib sama kita, jadi sahabat yang kedekatan. Itu nggak ada masalah. Dia katakan, saya punya teman kafir dan tidak bertakwa, tapi bersahabat dengan mukmin, mohon dijelaskan, terima kasih. Nah, nggak ada masalah sekedar kita memang ada urusan sama orang kafir ini, urusan bisnis atau karena dia kelas, dia sebagai ketua kelas, dia sebagai apa, kita ada urusan, tapi tidak menjadikan dia sebagai sahabat ya, teman dekat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili, falyamdur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung teman dekatnya. Teman dekatnya, khalil ini memang sudah dekat dia. Beda sama sahib. Khalil itu yang kecintaannya sudah masuk ke dalam hati. Maka lihatlah kalian bersama siapa kalian bersahabat. Itu sabda Rasul SAW. Agama kita tergantung teman kita, teman dekat ya tentunya. Tapi kalau sekedar teman ketemu terus pergi di kantor, karena sekantor mau nggak mau kita berteman, tapi tidak sampai kita ajak ke rumah makan bareng, enggak. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi tetap kita berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, saya mau tanya, bagaimana menyikapi apabila di dalam menjalankan ibadah sholat dan ibadah lainnya, di mana lingkungan saya adalah agama yang sudah menurun, yang kurang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Jemaah, proses untuk menjadi lebih baik itu harus dikawal bersama. Kalau antum katakan lingkungan kita, ya mereka agamanya asal-asalan. Dulu pun seperti itu. Ana selalu ingat di tahun 80-an,
Ya, anak waktu SD waktu itu. Jarang atau bahkan tidak ada perempuan yang berkerudung pakai jilbab, nggak ada. Kalau membaca sejarah revolusi jilbab, ada yang nulis sejarah revolusi jilbab itu tahun 89-90. Sebelum itu nggak ngerti mereka. Sampai jilbab yang perintahnya ada di dalam Al-Quranul Karim, yang tidak ada khilaf di antara para ulama kaum muslim, itu umat Islam nggak pakai. Bahkan istrinya ustadz, masya Allah, istrinya ustadz, Allahu Akbar. Anak kadang kala, boleh enggak jamaah mandi di sungai telanjang? Boleh apa enggak? Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Yang penting enggak ada yang ngeliat. Yang penting enggak ada yang ngeliat, tertutup, enggak ada yang ngeliat. Di beberapa tempat itu ya Allah ya, padahal daerah-daerah pesantren, daerah pesantren terkenal itu wanita lelaki mandi di sungai telanjang. Apakah ada khilaf di antara para ulama? Nggak ada jemaah. Tapi sudah karena turun-temurun kan nih. Sampai ada teman, masya Allah, dia karena semangat, dia melihat perempuan-perempuan laki mandi telanjang di sungai, dia datang ke pemimpin pesantren di situ. Dia tanya, Ustadz, kata dia, dalam agama itu boleh nggak kayak gini ini? Ya haram itu ya, kata dia. Haram itu, kata dia. Terus kalau nggak ditegur, aduh ya apa, sudah kebiasaan, sudah tradisi. Akhirnya kita membiarkan tradisi walaupun bertentangan dengan syariat. Kita pelan-pelan, insya Allah masyarakat kita semakin baik. Media sekarang ini semakin membuat mereka lebih pintar. Kita pun dulu sama seperti mereka. Anak pun dulu nggak ngerti ya, orang tua nggak ngerti, pelan-pelan, masya Allah. Ketika anak awal pakai jenggot, masya Allah, disidang sama orang tua, disidang dia mah. Anak sampai sakit hati itu, anak ingat ketika itu, dan anak dosa, marah sama orang tua itu. Anak sering disidang gara-gara pakai jenggot. Jadi dia sholat ke masjid. Akhirnya anak sampai berontak ya. Kenapa sih kok anak terus yang dipojokkan? Fulan, anak punya sepupu minum ini itu nggak pernah disidang. Anak sampai berontak seperti itu. Tapi karena kebodohan mereka, nggak ngerti mereka sebelumnya. Dan kita pun sabar menghadapi orang di kampung. Kadang-kala kelihatan pakai jenggot, awas-awas kambingnya datang nih, kambingnya datang. Nah, kita ingat waktu jadi di pesantren itu ada seorang ustadz, satu ustadz yang pakai jenggot pada waktu itu. Dia pernah training berapa bulan lalu balik. Mahasiswa, bukan mahasiswa ya, santri-santri itu nulis di tembok, kambing welcome to kandang. Allahu Akbar jamaah. Karena kebodohan kita jamaah. Kita pun menghina seperti itu karena kebodohan. Jadi antum harus sabar di masyarakat, pelan-pelan ya. Jangan sok menghadapi masyarakat. Karena mereka akan mengatakan, lele, kau itu anak kapan leh? Jadi baru belajar sudah sok gitu kan. Belajar dulu, kitabmu baru berapa yang kau baca gitu. Ya kita sabar menghadapi seperti itu. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana punya kerjasama bikin pabrik sama orang non muslim. Dia yang mengelola karena keilmuannya. Apa yang ana harus lakukan? Gak masalah. Tidak masalah. Ingat jamaah, jangan berpikir negeri Islam itu nggak ada orang kafirnya. Orang kadang berpikir, kalau negeri Islam itu semuanya Islam. Tidak. Antum ketika kota Madinah jadi pusat pemerintahan Islam. Di tengah-tengah kota Madinah ada orang Majusi. Siapa orang Majusi? Yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, hidup di kota Madinah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dibiarkan. Jadi nggak masalah. Nabi alaihissalam buat perjanjian sama orang-orang Yahudi, kerjasama sama orang Yahudi. Bahkan Nabi alaihissalam ketika menaklukkan Khaybar. Khaybar ini adalah kampungnya orang Yahudi. Ketika dikuasai oleh umat Islam, Nabi bagi hasil sama orang Yahudi. Bagi hasil, kerjasama. Nanti panennya itu berapa persen buat Nabi alaihi salatu wasallam, berapa persen buat mereka. Kerja sama orang Yahudi nggak masalah. Jangan berpikir lagi Islam itu kalau ada orang kafir, ketemu orang kafir bunuh. Nggak, jemaah. Tidak seperti itu Islam itu. Islam ini agama rahmatan lil alamin.
Antum bisa bayangkan ketika Islam datang ke Palestina, orang Yahudi bergembira jemaah. Mereka bersyukur karena datangnya umat Islam. Kenapa? Tatkala Palestina dibawa kekuasaan Romawi, Nasrani, itu orang-orang Yahudi tidak bisa beribadah dengan bebas. Tatkala Islam datang, mereka bebas beribadah, dihargai oleh umat Islam sesuai dengan aturan. Nggak ada gereja umat kafir lalu dihancurkan sama umat Islam. Jadi tolong perhatikan, Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Kita berdagang sama orang kafir nggak ada masalah, tapi tetap jangan menjadikan mereka teman dekat kita. Kadangkala orang kalau sudah bisnis sama orang kafir, pertemuan di kafe, ada minuman. Kadang-kadang gimana Ustaz? Ana menghormati minum Ustaz. Subhanallah. Nah, yang seperti itu tentunya harus dihindari. Bagaimana cara menasihati teman yang suka merokok? Kebetulan saya satu organisasi sama teman saya itu, sehingga mau tidak mau sering ketemu teman tersebut. Allahu Akbar. Ini rokok termasuk barang yang sebenarnya kalau saya lihat pemerintah kita sudah hampir mengharamkannya. Kenapa kok hampir mengharamkannya? Karena di setiap bungkus rokok wajib ditulis rokok membunuhmu, wajib. Tapi masih dijual. Rokok membunuhmu tapi masih dijual. Kan kita bingung gitu kan. Hati-hati rokok. Kau kalau minum rokok bisa mati kau tuh. Tapi mau beli fadhol, nggak apa-apa. Kan hampir mengharamkan gitu. Tapi ke depan Anda rasa orang-orang yang di atas, banyak orang-orang yang pintar. Bicara masalah rokok, coba kesampingkan masalah agama. Nggak usah bicara agama. Bicara masalah manfaat dan mudarat rokok. Orang kafir, antum kalau berangkat umpamanya kemana? Ke Singapura, ada orang rokokan di bis di Singapura. Di bis umum ada orang merokok. Nggak akan ketemu. Orang merokok di halaman-halaman nggak ada. Mereka tahu, orang-orang kafir ini tahu rokok ini membunuh. Iya benar membunuh. Masalahnya kalau rokok itu bahaya untuk pribadi, orang itu aja yang akan mendapatkan bahayanya. Rokok ini bahayanya buat orang lain. Yang kumpul itu pun mendapatkan bahaya rokok. Alhamdulillah di negeri kita sudah mulai pemerintah membuat area merokok. Sampai di bandara ada kayak akuarium gitu. Orang masuk sana. Saya punya sepupu masih merokok, dia ngomong, "Ana mau ngerokok." Ya mau gimana, sudah kita kasih nasihat tetap dia. Masuk dia ke ruangan itu. Selalu balik. Ternyata nggak perlu ngerokok di sana. Sudah semua asap ini kata dia. Anak ada apa lagi nyulut rokok, sudah kata dia. Yang dihirup itu asapnya perokok semuanya. Bahaya sekarang. Dan pemerintah kita tahu dengan bahayanya rokok, bahwasanya pajak yang dikeluarkan oleh rokok, cukai yang dikeluarkan rokok sama biaya pengobatan di rumah sakit paru-paru itu jauh lebih besar pengobatan di rumah sakit paru-paru. Makanya ke depan Anda dengar ya beberapa wacana untuk menaikkan harga rokok. Di Amerika, apa ada anak 15 tahun bisa beli rokok? Nggak ada, jam. Wallahu alam ya, Anda nggak pernah ke Amerika, tapi teman yang pernah ke Amerika dia cerita, anak muda kalau mau beli rokok itu harus nunjukkan KTP. Umur 18 tahun baru dikasih rokok. Sebelum itu nggak ada. Di negeri kita anak-anak SD jamaah. Anak-anak SMP sama rokoknya ditaruh di kupingnya. Allahu Akbar ngomong. Jadi antum terus kasih nasihat. Kalau kita bicara agama, bicara halal dan haram, Nabi SAW diutus wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan semua yang baik-baik. Dan beliau diutus untuk mengharamkan semua yang berbahaya. Al-khaba'ith itu yang buruk adalah yang membahayakan diri. Jadi kalau ada sesuatu membahayakan,
maka walaupun tidak ada dalilnya, maka ini dalilnya. Itu berbahaya. Apa ada dalam Al-Quranul Karim bahwasanya minum baygon itu haram? Siapa yang mendapatkan? Di Al-Quran tidak boleh meminum baygon, nggak ada. Tapi baygon ini bisa membunuh, berbahaya. Ada orang mengatakan, oh iya kan baygon dapat membunuh, tapi nggak semuanya mati juga minum baygon. Ada yang masih muntah-muntah terus sehat, nggak jadi bunuh diri dia. Maka kembali kalau bicara masalah hukum agama, ya semua yang baik itu halal dan semua yang buruk membahayakan itu haram. Apakah benar jika kita bermaksiat amalan kita di akhirat akan seperti debu? Tips kita dalam menjaga pandangan dan menjauhi syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menjelaskan akan ada nanti kaum dari umatku, sekelompok dari umatku, ya'tuna bihasanatin amthala jibalatuha mabidan. Mereka membawa pahala seperti jajaran Gunung Tihama. Gunung Tihama itu kalau nggak salah yang dari Mekah sampai ke Riyadh sana. Ada Gunung Tihama, seperti jajaran itu pahala dia. Banyak pahala dia. Kemudian Allah jadikan pada hari kiamat, Allah jadikan seperti berdebu yang berterbangan. Padahal pahalanya banyak. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebutkan kriteria mereka itu, siapa sih mereka itu? Tunjukkan kepada kami siapa yang amal kebajikannya jadi debu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu sama seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Oh, beribadah baik ibadah dia. Lakinnahum, tapi penyakit mereka, kanu idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi orang-orang ini kalau lagi sendirian, tidak ada yang melihat, maka di situ dia melakukan yang haram-haram. Terus apakah berarti kita kalau berbuat dosa terang-terangan tidak akan gugur amal kebajikan kita? Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan orang ini yang amal kebajikannya banyak tapi Allah jadikan debu, mereka itu orang-orang yang pura-pura baik di depan orang. Jadi kebaikan dia itu bukan karena lillahi ta'ala. Dia pakai apa namanya, surban, pakai baju ketika menghadapi orang, ceramah, sholat. Tapi tatkala surbannya dia lepas, bajunya dia lepas, na'udzubillah, dia mungkin melakukan dosa-dosa yang jadi dia di depan orang kelihatan baik. Hati-hati dengan yang seperti itu. Kalau kita terjebak di dosa, memang kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi, kemudian kita bertobat kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri, insya Allah Allah akan terima tobat kita dan Allah akan gantikan keburukan kita menjadi amal kebajikan. Ini terakhir atau masih dibaca yang lain? Yang tadi aja kan? Langsung ke yang merah. Masya Allah, jamaah. Bismillah. Oh. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mahasiswi, umur 23 tahun. Semenjak SMA sampai kuliah, saya mempunyai teman laki-laki yang baik dan cenderung memberi dampak pada kebaikan. Sampai pada akhirnya ketika kuliah kami memutuskan untuk hijrah karena menyadari pertemanan ini tidak boleh diteruskan. Namun terkadang tiba-tiba dia masih muncul untuk sekedar memberi nasihat baik, share ilmu agama. Hingga dengan sikapnya jatuhlah saya pada
pada virus cinta. Kayaknya minum duluan ini. Ustadz, bagaimana cara mengontrol nafsu kita untuk menghindari memikirkan seorang yang belum halal? Karena fitrahnya perempuan itu boros perasaan. Sebenarnya terfikirkan untuk mengajak menikah, tapi ana tidak punya keberanian itu. Masya Allah. Ya udah, mana anak mudanya, nanti ana yang ngomong. Dia nggak berani ngomong sama tuh muda, tapi ngomong sama orang lain. Jamaah Islam itu tidak mengharamkan cinta. Bahkan kita ada karena buah cinta Adam dan Hawa. Nabi Muhammad SAW memiliki anak putra dan putri, yang kemudian putranya meninggal dunia adalah karena buah cinta beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah." Belum pernah dilihat kedua pasangan yang memadu kasih, sayang dan cinta seperti yang menikah. Maka cinta itu tidak bisa dipungkirin. Tadi dia melihat seorang laki, kepingin dia ada laki itu. Dia ingin menikahinya, ya bismillah. Dia mungkin dengan cara kirim orang, kirim keluarganya, kirim temannya untuk menanyakan. Seperti tatkala Khadijah jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah udah cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Khadijah malu mau melamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kirim sahibnya untuk mengutarakan cinta Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diterima. Bismillah. Dan mudah-mudahan, hati-hati, memang Allahu Akbar ya. Kadangkala orang kalau sudah jatuh cinta ini nggak enak makan. Yang dia inginkan melihat kekasihnya. Ngelihat kekasihnya lewat aja, ngelihat sandalnya doang cukup, nggak apa-apa. Ya kadang-kala dia kelihatan sandalnya, ya Allah, kata dia. Nggak makan seminggu nggak apa-apa, udah kelihatan sandalnya. Maka bahaya banget ya. Memang akhirnya diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan, menghindari tempat-tempat yang bisa menggoda hati kita. Hati-hati kena penyakit isyik jemaah. Oh, penyakit isyik ini bahaya sekali. Kadang-kala orang itu orang baik, tapi gara-gara cinta mati sama fulana, akhirnya dia tidak menikah walaupun fulana sudah menikah. Karena dia udah nggak bisa kena penyakit itu. Antum tahu ceritanya Majnun Laila? Majnun Laila, Allahu Akbar. Karena kalau baca ceritanya nggak tahu, ceritanya cerita sebelum Islam ya. Dia itu kalau lewat kampungnya Laila, udah kampungnya dia udah hilang, rumahnya udah rusak semuanya. Dia ciumin tembok-temboknya. Apa kata orang? Majnun kan, orang gila. Dia mengatakan tidak, aku nggak gila. Dia mengatakan uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata dia, aku cium tembok yang ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok ini, bukan, tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Jamaah, Allahu Akbar. Itu orang kalau sudah isyiknya, maka hati-hati, cepat banyak-banyak istighfar ya. Kemudian tadi kalau memang ada keinginan melihat dia lelaki yang soleh, boleh wanita itu menawarkan dirinya. Tapi mungkin kalau secara langsung dia tidak berani, ada walinya. Ada walinya. Dan perlu ngobrol sama orang tua. Jangan sampai tuh pemuda melamar akhirnya nggak diterima, yang ada kawin lari. Na'udzubillah min dzalik ya. Karena banyak cinta palsu tersebar di kampus ya. Cinta palsu. Iya, pacaran, Masya Allah, sampai lulus, habis lulus kawin, punya anak, cerai. Mana cintamu dulu yang di kampus? Ada, bohong semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin itu yang mengakhiri
perjumpaan kita pada hari ini, tapi masih ada satu hadiah nih jamaah akan bagikan. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ